Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Matematika Wajib kelas 11 IPS. Kita akan memasuki materi yang kedua untuk semester ganjil, yaitu program linear. Oke. Siapakah di antara kalian yang menyukai matematika? Pastinya kalian semua menyukai matematika. Nah, menurut kalian, apa sih keuntungan belajar matematika? Salah satu keuntungan belajar matematika adalah mampu memodelkan setiap keadaan secara numerik, terutama bagi seorang pedagang. Contohnya, ada seorang pedagang lilin yang memiliki modal usaha Rp800.000 dengan kios mini yang hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Nah, harga beli lilin A per bungkusnya adalah Rp2.000. Dan lilin B perbungkusnya adalah Rp1.000. Agar modal yang dimiliki penjual tersebut bisa digunakan sepenuhnya untuk membeli lilin sesuai kapasitas kios dan tanpa harus berhutang, bagaimana model matematika yang sesuai? Nah, kali ini di materi yang kedua pada Matematika Wajib kelas 11 IPS, kita akan mempelajari mengenai hal-hal seperti ini. Untuk menjawab persoalan-persoalan seperti ini, kita terlebih dahulu harus menguasai namanya pertidaksamaan linear. Oke, program linear itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linear. Maka dari itu nanti kita akan membahas sedikit mengenai pertidaksamaan linear. Oke, saat mempelajari program linear, seperti saya tadi sudah sampaikan bahwa mempelajari program linear itu sama dengan artinya kita mempelajari grafik pertidaksamaan. Adapun bentuk umum pertidaksamaan linear yaitu AX plus BY, AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Nanti kita akan bahas itu. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada saya berikan contoh. Gambarlah daerah himpunan daerah pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan berikut. Nih pertidaksamaannya 2x plus 3y lebih dari atau sama dengan 6. Lalu X lebih dari atau sama dengan 3, lalu Y kurang dari atau sama dengan 5, dan X plus Y kurang dari atau sama dengan 8. Nah, bagaimana cara menentukan daerah pertidaksamaan dari sistem pertidaksamaan tersebut? Langkahnya, yaitu pertama, kita tentukan titik potong untuk masing-masing pertidaksamaan. Satu per satu. Nah, untuk pertidaksamaan bentuk 2x plus 3y lebih dari atau sama dengan 6, kita buat titik potongnya dulu di sini. Kita buat 0, saya buat tabel di sini. Kalau misalnya x-nya diganti dengan 0 dan y-nya diganti dengan 2, maka hasilnya adalah 2 kali 0, 0, 3 kali 2, 6. Oke. Berarti X-nya 0, Y-nya 2, 0,2 titik potongnya. Nah, kalau yang kita nolkan sekarang adalah Y, ini 0, X-nya 3, maka titik potongnya adalah 3,0. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk X lebih dari atau sama dengan 3, kemudian titik potongnya adalah 3,0, karena di sini X lebih dari atau sama dengan 3, artinya X-nya adalah 3, Y-nya adalah 0. Kemudian, untuk Y sama kurang dari atau sama dengan 5, titik potongnya adalah berapa? 0,5. Oke, Y-nya adalah 5, X-nya adalah 0. Kemudian, jika pertidaksamaannya adalah bentuknya X plus Y kurang dari atau sama dengan 8, maka titik potongnya adalah, kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 8, berarti 0,8. Jika Y-nya sama dengan 0,
maka X-nya ada 8, berarti 8,0. Nah, dari situ, kita lihat satu persatu nih, dibahas lagi ya. Untuk 2X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 6, titik potongnya yaitu kita tentukan tadi menggunakan tabel. Kita tentukan untuk X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah berapa? Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 6 dibagi 3, yaitu 2. Berarti 0,2. Kalau X-nya Y-nya yang 0 sekarang, ini berarti 0. Berarti 3 kali 0 adalah 0. Berarti tinggal 2X sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 3. Maka didapat titik potongnya ada 2, yaitu 0,2 dan 3,0. Lalu, dari tabel tersebut kita akan buatkan grafiknya. Perhatikan, di sini kita buat grafiknya dalam koordinat kartesius. Tentunya kalian sudah tahu, yang horizontal ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu X, yang vertikal ini adalah sumbu Y. Di sini titik potong yang pertama yaitu 0,2. 0 di sini, 2, Y-nya 2 di sini. Maka ini titik potongnya. Kemudian untuk titik 3,0. Artinya X-nya 3, pada sumbu X-nya 3,0. Berarti titik potongnya ada di sini. Lalu kita hubungkan kedua buah titik tadi menjadi sebuah garis. Ini namanya garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Lalu bagaimana daerah himpunan, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah, caranya menentukannya bagaimana? Kita buat, kita ambil salah satu titik. Salah satu titik, saya ambil di sini titiknya, ini ada 0,0. Kalau misalnya saya ambil titiknya adalah 0,0, kita substitusikan ke persamaan tersebut. 2X ditambah 3Y, apakah lebih dari atau sama dengan 6? Kita cek. X-nya diganti dengan 0, 2 kali 0, Y-nya juga diganti dengan 0. 3 kali 0. Lebih dari atau sama dengan 6. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Oke, 0 tambah 0 adalah 0. Apakah 0 lebih dari atau sama dengan 6? Ternyata tidak. Salah ya. 0 itu harusnya kurang dari 6. Artinya, daerah himpunan penyelesaiannya bukan terletak, bukan di daerah yang ada titik 0,0-nya, jadi bukan di sini. 0,0 ini ada di bawah garis ini kan? Oke, jadi daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah di atas garis, atau di atas garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Kalau digambar di sini, arsirannya berwarna biru. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu X lebih dari atau sama dengan 3. Titik potongnya adalah berapa tadi? 3,0. 3,0. Ya. Kita buat koordinat kartesiusnya. 3 di mana? Di sumbu Y-nya ini 3,0 berarti titiknya ada di sini. Maka garisnya adalah ini. Yaitu ini, garis X sama dengan 3. Yang mana daerah himpunan penyelesaiannya? Karena di sini X-nya lebih dari atau sama dengan 3, artinya di mana? Berarti lebih dari atau sama dengan 3, berarti ke arah kanan. Nah, maka di sini arsirannya ini yang berwarna biru ini. Ini adalah daerah penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 3. Kita lanjutkan untuk pertidaksamaan yang ketiga, yaitu Y kurang dari atau sama dengan 5. Artinya titiknya berada di 0,5. Lalu kita buatkan dalam koordinat kartesiusnya seperti ini.
0,5 artinya X-nya 0, Y-nya 5. Y-nya 5 di sini, berarti ada di sini. Ini adalah garis Y sama dengan 5. Yang diminta adalah Y kurang dari atau sama dengan 5. Kurang dari atau sama dengan 5 artinya berada di bawah garis Y sama dengan 5. Kurang dari sama dengan 5. Yang diarsir warna biru seperti ini. Ya. Karena kurang dari berarti artinya ada di bawah. Kalau lebih dari berarti adanya di atas garis. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Untuk pertidaksamaan yang terakhir yaitu X plus Y kurang dari atau sama dengan 8. Maka tadi titik potongnya adalah, ya, kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 8. Berarti titik potongnya adalah 0,8. Sebaliknya kalau Y-nya 0, maka X-nya ada 8, maka titiknya ada 8,0. Maka kita buatkan ke dalam koordinat kartesiusnya 0,8 artinya X-nya 0, Y-nya 8, maka titiknya ada di sini. Kemudian 8,0 artinya X-nya adalah 8, Y-nya adalah 0, maka titiknya ada di sini. Ini kita hubungkan garisnya dari kedua buah titik tadi yang sudah kita buat. Nah, nama garis ini adalah X plus Y sama dengan 8. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, caranya seperti tadi. Kita buat, ambil nih titik ini 0,0, letaknya ada di mana? Kita buat 0,0. 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Berarti 0 ditambah 0, apakah kurang dari atau sama dengan 8? 0 tambah 0, 0. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 8? Ya, betul. Artinya, daerah penyelesaiannya terletak pada titik 0,0 atau daerah penyelesaiannya terletak di antara titik 0,0. Karena titik 0,0-nya ini terletak di bawah garis X plus Y sama dengan 8, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di bawah garis ini yang diarsir warna biru seperti ini. Ya, karena 0,0-nya ada di sini, maka daerah penyelesaian juga ada di sini. Kalau tidak, berarti adanya di atas. Seperti tadi, pertidaksamaan yang pertama. Nah, setelah kita tadi sudah selesaikan satu persatu dari keempat pertidaksamaan, maka kita gabungkan. Nih, dia. Kita gabungkan, ini pertidaksamaan yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat, digabungkan. Yang arsirannya mencakup keempat daerah himpunan penyelesaian yang tadi. Yang mana? Ya, yang ini. Saya arsir. Oke, jadi yang ini. Jadi yang ini ya. Oke. Jadi daerah ininya yang ini. Ini daerah himpunan penyelesaian yang ini, dibatasi oleh garis ini. Oke, warna gelap ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi seperti itu. Oke, coba kalian pahami baik-baik video ini. Lalu nanti silakan kerjakan tugas yang ada pada LKPD yang sudah saya upload di GCR. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.